siang menjelang sore, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Magdalena. Mungkin kalian akan mengenal Ibu beberapa bulan ke depan gitu kan ya. Mari saling mengakrabkan diri. Baik, Bu. Oke, sebelumnya Ibu nggak tahu nih nama-nama kalian gitu kan. Jadi perkenalan dari Masnya. Ya, perkenalkan nama saya. Oke. Saya Ria, Bu, dari IPS ke-12 IPS 1. Ini saya IPS 2, saya dari 12 IPS 1. Saya Syabu dari 12 IPS 1. Oh ya, berarti kalian ini satu kelas ya? Iya, Bu. Satu kelas tapi beda ekskul atau sama atau Beda. Bu. Oke, dari Mas Divinya apa? Dari Bu. Des. Itu Saya nari, Bu. Nari, maksudnya nari tradisional. nari tradisional ini tarian modern. Iya. Modern dance. Saya nyanyi, Bu. Oh, nyanyi. Iya, Nyanyi. Wah. Bagus. Namanya Kasihan. Tim apa, Bu? Tila itu yang gimana ya? Saya Haji. ngaji. Iya, bagus. Itu keagamaan gitu ya? Iya. Ya, oke. Oke, sebelum materi yang Ibu mau sampaikan adalah kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat menurut kalian itu apa sih? Gitu kan? Coba, Kalau ada menurut saya, Bu, kepribadian yang sehat itu ya dalam dirinya itu ada hal-hal positif. hal-hal positif. Iya. Oh iya. Coba ada lagi yang lain? Tidak ikut pergaulan bebas. Oh iya, betul sekali. Yang lain mungkin kepribadian yang sehat gitu kan, yang sering kalian lakukan aja yang bernilai positif seperti yang kata teman kalian. Kepribadian yang sehat itu adalah pribadi atau karakter yang dibentuk dalam hal positif yang tadi dibilang sama dari tadi, mungkin hal pergaulan bebas, terus pola-pola gaya hidup yang mungkin bisa dibilang sudah tidak sehat lah dari segi gaya ya mungkin. Iya, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kepribadian yang sehat itu. Kepribadian yang sehat merupakan karakter pribadi seseorang yang mempunyai nilai positif. Tadi siapa yang bilang nilai positif? Hal-hal positif. Hal-hal positif gitu kan ya. Orang yang mempunyai hal-hal positif dalam dirinya gitu. Nilai-nilai yang mungkin dipegang teguh dalam dirinya. Oke, dalam hal ini seseorang tersebut selalu berpikir dan berperilaku positif, seperti menjauhi hal-hal yang negatif. Seperti tadi katanya buah hidatan apa tadi katanya? Dari pergaulan bebas. Ya, menghindari pergaulan bebas. Sebenarnya banyak ya hal negatif yang harus dihindari itu, seperti pergaulan bebas, narkoba itu ya termasuk hal negatif dalam diri yang tidak boleh ada gitu ya. Oke, kepribadian yang sehat meliputi beberapa hal seperti ini. Pertama ada punya kemauan untuk menilai diri sendiri dan beresiko realistis, yaitu bersedia menilai diri sendiri apa adanya tentang kelebihan maupun kekurangan. Jadi setiap manusia, setiap individu, setiap kalian yang ada di tempat ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sekarang belum bisa disadari apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, tapi dalam berjalannya waktu ke depan itu akan nampak sendiri gitu. Oh berarti ini ya kekurangan aku nggak boleh nih. Mungkin kasih lihat ke orang gitu kan, cukup aku atau Tuhan dan keluarga yang tahu gitu kan ya. Terus untuk kelebihan gitu. Oke, yang kedua ada dapat menghadapi dan menilai situasi dan kondisi kehidupan apa adanya dan bersedia menerimanya secara wajar tanpa bersikeras akan sesuatu yang mustahil. Kehidupan yang dihadapinya maksudnya kalian itu harus bersyukur gitu kan ya. Tentang apa adanya kalian, situasi di dalam kehidupan kalian itu ada hendaknya kita tuh selalu bersyukur dan tidak melakukan hal-hal yang mustahil di dalam hidup yang kayak memberatkan diri kalian masing-masing. Dari sini
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak paham? Itu Bu, misalkan kan kalau tadi suatu kekurangan, apakah itu menandakan bahwa kepribadian itu tidak sehat? Sebenarnya kekurangan itu tuh bisa dibawa dari lahir ya, bukan karena tidak kepribadian yang sehat, bukan. Karena kekurangan itu tuh udah misalnya Tuhan yang ngasih ke kita kekurangan kita gitu kan ya. Dan kekurangan itu tuh bisa jadi kelebihan untuk orang lain, padahal itu kekurangan kita. Tapi menurut orang lain, wah ini hebat banget kamu gitu kan. Bukan kepribadian yang tidak sehat, itu kepribadian yang sehat. Tapi lebih dari mana kita bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah itu akan mempengaruhi gitu Bu? Misalkan kan kalau kekurangan kita gitu, apakah itu akan mempengaruhi kepribadian menuju kepribadian yang sehat? Menurut Ibu ini kan bisa mempengaruhi tergantung individu masing-masing. Kalau menurutnya dia sudah sangat-sangat bersyukur tentang kekurangannya tersebut, itu nggak akan jadi hal penghalang untuk dia jadi kepribadian yang sehat dalam dirinya gitu kan. Tapi kalau misalnya kekurangan itu jadi hal negatif dalam dirinya, kepribadian yang sehat itu nggak bakal ada di dalam dirinya. Malah kayak, karena kekuranganku ini aku nggak bakal bisa apa-apa. Ya udahlah, kepribadianku kayak gini, ya udahlah gitu. Jadi gimana? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bersedia menerima tanggung jawab, karena individu yang berkepribadian yang sehat yakin dan percaya akan kemampuannya dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Kalian nih, ini kan lagi habis dari mau ke ekskul gitu kan ya, gitu. Setiap kalian masuk ekskul, pasti kalian tuh bertanggung jawab apa yang pilihan yang kalian ambil gitu kan. Gak mungkin kan kalian masuk sebentar karena tidak sesuai dengan kalian langsung kalian tinggalkan, mungkin dari karena pertemanan mereka yang tidak baik gitu kan ya, kalian tidak bisa menyesuaikan diri, terus kalian tinggalkan begitu saja ekskul itu gitu, dan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang kalian ambil. Nah, jadi tak bertanggung jawab di dalam kehidupan itu penting, dan itu adalah hal-hal yang termasuk dalam kepribadian yang sehat gitu kan ya. Kalian ingin menjadi pribadi yang sehat itu harus bertanggung jawab juga dalam diri. Oke, yang keempat ada bereaksi secara rasional atas prestasi maupun kesuksesan hidup yang diperolehnya, tidak lantas menjadi sombong, congkak, dan angkuh. Dan sebaliknya, jika mengalami kegagalan dalam hidup pun tidak lantas bereaksi negatif seperti marah-marah atau frustasi, melainkan selalu menjaga sikap dan berpikir yang positif dan optimis gitu kan. Kalian pernah nggak sih gitu kan ya, kalian gagal dalam suatu hal, tapi yang terus kalian jadi frustasi, jadi marah-marah gitu. Coba kasih, pernah nggak kalian gitu dalam suatu hal, misalnya kayak di kelas gitu kan ya, kalian nggak dapat nilai yang bagus, kalian marah-marah, frustasi, udahlah nggak mau lagi gitu. Pernah banget ya. Terus misalnya dapat nilai yang tinggi gitu kan ya, terus tiba-tiba kalian menjadi sombong, aduh udahlah segini udah pintar banget aku kayaknya, udah pintar dari yang lain gitu kan ya. Itu pribadi-pribadi yang kayak gitu tuh jangan sampai ada gitu. Boleh ada, cuman harus diseimbangi, harus bisa, jangan terlalu sombong dan jangan terlalu marah-marah. Jadi ya sedang-sedang aja gitu kan. Kalian dapat nilai tinggi, bersyukur gitu kan ya, bersyukur, wah aku dapat nilai tinggi, jadi kedepannya lagi aku harus dapat nilai tinggi, tapi dengan cara yang bersyukur dan belajar lagi, tidak seperti menyombongkan diri, congkak, dan lain hal seperti itu. Dan begitu pun kalau misalnya kalian gagal, kalian gak boleh tuh marah-marah, frustasi sampai nangis, kayak gitu enggak gitu kan. Cuma ya kegagalan dan kesuksesan di dalam hidup itu ada, cuman bagaimana caranya kita menyikapinya saja gitu kan. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Jadi
Saya dari apa yang dijelasin gitu kan. Yang saya tanya tuh, kalau misalnya tiba-tiba seseorang itu ngeluh gitu, ngeluh, itu tuh masuk ke pribadian yang nggak sehat nggak sih Bu? Kalau orang terlalu banyak ngeluh gitu, terlalu banyak, iya itu tuh masuk ke pribadian yang sehat atau enggak? Atau itu tuh malah jadi toksik gitu? Oleh hidup dia yang paling Kayak udah paling menderita aja gitu dia. padahal sebenarnya Banyak orang lainnya apa yang lebih berat daripada dia gitu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa nyamain mental orang ya, tahu maksudnya. Tapi kayak udah ngeluh aja gitu terus, udah ngeluh aja hidupnya gitu, Iya. ngeluh aja kayak sampai kita yang lihat tuh capek gitu. Kita yang capek mungkin. Iya, capek ngeliat dia yang Oh, gitu ya. iya benar gitu. Padahal kalau kita liatin dia jalan kan nggak terlalu itu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya di belakangnya gimana gitu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya apakah itu kepribadian yang sehat atau tidak? Kalau menurut ibu sendiri gitu kan ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan otomatis itu tidak sehat di dalam hidupnya gitu kan ya. Sekalian yang lihat aja risih gitu kan. Apalagi dia yang menjalani mungkin enjoy gitu kan dalam hidup. Tapi orang yang melihat aja risih gitu kan ya. Ya menurut ibu sih itu tidak sehat ya. Jangan ada pada diri kalian gitu kan ya. Tapi seperti yang tadi kata Ireti, kita tidak tahu mental orang seperti apa. Jadi kita tidak boleh juga menjudge dia gitu kan, ngatain dia gitu kan. Ih dasar sok lemah gitu kan. Sok gini sok gitu gitu kan dia. Tapi kita nggak tahu dia tuh sebenarnya di rumah kayak gimana gitu kan. Orang tuanya bagaimana gitu. Jadi boleh kita berpikiran, ini kenapa ya anak ini kok ngeluh aja hidupnya, ini kenapa ya anak ini gitu kan ya, so yang paling lemah di dunia ini gitu kan ya. Padahal ada orang lain yang lebih lemah dari itu. Tapi kalau kalian mau gitu kan ya berbicara pada teman kalian yang suka ngeluh itu, mungkin temannya Ireti mungkin yang sering ngeluh itu. Iya betul. Ya ada lah gitu teman. Nah, ada baiknya Nak Ireti sampaikan, di dunia ini ada yang lebih lemah, ada yang lebih kecil, ada yang lebih sakit dari yang kamu jalani. Coba bersyukur gitu. Dan untuk tidak berpikiran bahwa dia yang paling tersakiti di dunia ini, tapi lebih baik bersyukur saja gitu. Gimana Nak Ireti? Kalau dari saya sih udah nyoba gitu Bu, udah ngomong gitu juga sih nggak tahu lah Bu, dia aja gitu kadang-kadang malah bisa dia nih yang ngambek gitu karena dinasihati, padahal udah kayak baik-baik aja gitu. Ini tidak didengar gitu kan. Dengerin aja udah gitu, tapi kadang-kadang tiba-tiba malah dia yang ngambek, kamu nggak ngerti rasanya dia di aku gimana gitu kan. Karena dia kan udah sering ngeluh gitu, Ngeluh hidupnya gitu ya. ngeluh aja. Tapi menurut saya sih wajar aja sih orang ngeluh. Enggak, ini Tapi loh tapi jadinya tuh wajar kalau terus-terusan. Padahal ada yang lebih buruk, maksudnya lebih terpuruk daripada dia tuh bisa menjalani, sedangkan yang si tukang ngeluhnya ini merasa dia yang paling terpuruk, paling menderita, paling melarat, paling tersiksa, teraniaya. Itu ada yang lebih parah daripada dia tapi bisa menjalani gitu. sesuatu yang terjadi sama dia tuh udah jadi masalah aja gitu semuanya gitu. Makanya dia ngeluh-ngeluh aja. Hal kecil jadi masalah. Iya, bukannya udah kayak pemikir banget orangnya gitu. Sebenarnya jadi itu tergantung dari mungkin lingkungan keluarga lagi bagaimana menanggapinya. Mungkin orang tuanya sudah berbicara gitu kan ya. Kenapa sih kamu ngeluh terus padahal cuma disuruh nyuci piring? Kenapa sih kamu ngeluh padahal disuruh cuma nyapu gitu kan? Kenapa gitu? Itu ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa ngeluh setiap hari. Jadi keluhan-keluhan yang dia sering mengatakan itu sebenarnya faktor dari lingkungan yang mungkin mendukung hal tersebut terjadi gitu kan ya. Dan bagaimana lagi dia bersikap dalam dirinya gitu kan ya. Dia sering disuruh-suruh, sering kayak diperintah-perintah gitu kan ya. Jadi dalam otaknya, dalam pemikirannya dia berpikir seperti ini. Aku kan yang paling lemah, aku kan sering disuruh-suruh.
udah ini nggak apa-apa, aku mau aja nggak apa-apa gitu. Jadi dia hal kecil pun dia ngeluh gitu kan ya, karena emang sudah basicnya kayak gitu, dia di rumah pun gitu, di lingkungan gitu, di pertemanan gitu kan ya. Ya untuk teman-teman kalian gitu kan ya, kalau ada teman-teman kalian kayak gitu diingatkan, kalau bisa diingatkan gitu kan ya. Udah gitu. Bagaimana ya Remi? Nanti harus selalu saya ingatkan untuk terus bersyukur. Iya, oke. Harris. Di dunia ini masih ada kebahagiaan yang lain. Iya, Harris. benar sekali. Harris. Harus bisa survive. Iya, benar. Ya, apa? Oke, yang kelima ada bersikap dan berperilaku mandiri dalam cara berpikir, bertindak maupun dalam mengambil keputusan. Berani mengarahkan diri sendiri dan mengembangkan diri dan mampu beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Oke. Bersikap mandiri dalam cara berpikir, bertindak gitu kan ya. Orang yang memiliki kepribadian yang sehat itu orang yang mandiri dalam cara berpikir, bertindak, dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan ya. Dia tidak seperti apa ya, dia tidak bimbang, mungkin dia memutuskan dari segi apapun gitu kan. Dalam mengambil keputusan tersebut dia harus berpikir secara matang-matang, mandiri, bertindak gitu kan ya. Apa dia tadi ibu bilang, bertanggung jawab juga bisa, karena dia ngambil keputusan, jadi dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dia ambil. Oke, mampu mengontrol emosi sehingga tidak hanyut manakala menghadapi situasi yang depresif maupun frustratif, dan mampu menghadapi semuanya dengan cara yang positif dan konstruktif. Jadi kalian kalau dalam menghadapi masalah hendaknya mengontrol emosi sebaik mungkin sehingga tidak hanyut di dalam emosi tersebut dan tidak berlama-lama dalam berlarut-larut dalam emosi tersebut gitu kan ya. Dan yang ketujuh dapat merumuskan tujuan-tujuan yang ingin diraih di setiap aktivitas kehidupannya dengan melalui pertimbangan yang realistis dan rasional tanpa pengaruh dan bisikan dari luar dari dirinya, dan berusaha meraih tujuan-tujuan tersebut dengan cara mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti halnya kalian yang mau ekskul ini, kalian sudah mengambil sebuah ekskul dan mungkin nih di luar sana ada yang kayak, ih apa sih ekskul musik, apa sih ekskul paskibra gitu kan ya, yang menjelek-jelekkan atau apa namanya, nggak guna banget ekskul musik tuh, nggak guna banget ekskul paskibra gitu kan ya. Tapi karena kalian memiliki kepribadian yang sehat gitu kan ya, kalian mampu tidak mendengarkan kata-kata tersebut dan fokus pada tujuan hidup kalian gitu kan. Tujuan yang kalian ingin capai ini gitu kan ya. Kalian ingin masuk ke musik, ke paskibra dan menari, mungkin tadi apa? Tilawah gitu kan ya. Kalian bisa fokus ke situ dan dengan cara tidak mendengarkan omongan-omongan yang tidak bermanfaat bagi hidup kalian gitu kan. Oke. Yang kedelapan ada bersikap luwes dalam berpikir, menghargai dan menilai orang lain seperti terhadap dirinya sendiri, berorientasi kepada keterbukaan, respek dan empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi dan masalah-masalah lingkungan. Sini kalian tahu nggak bersikap luwes itu yang seperti apa? Santai, luwes, maksudnya kayak open sama lingkungannya, sama keadaan fleksibel. Santai, Fleksibel. Jadi kepribadian yang sehat itu, dia itu selalu berpikir luas, menghargai dalam menilai orang lain, lebih dalam lingkungan gitu kan. Dia tidak berpikiran sempit gitu kan. Jadi apa yang dipikirkannya ya harus, kalau misalnya open minded
minded gitu kan. Apa yang diomongin sama orang ya kita harus dengar, meskipun itu mungkin salah, tapi kita harus dengar dan tidak mencela apa yang diomongkan orang tersebut. Oke, yang ke-9 adalah memiliki kemauan dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan bersikap bersahabat dalam berinteraksi dengan masyarakat. Namun, tetap menjaga diri untuk tidak dimanfaatkan menjadi korban orang lain maupun mengorbankan orang lain. Oke, di sini bersikap bersahabat dalam berinteraksi dalam masyarakat gitu kan ya. Kalian selain di sekolah, otomatis kan kalian juga di masyarakat gitu kan ya, mungkin di tetangga gitu kan ya, di sebelah rumah gitu kan mungkin. Itu kan dalam bermasyarakat kalian harus bersahabat, seperti kalian ramah tamah gitu kan. Kalau misalnya ada naik motor nih gitu kan, yang naik motor terus ada tetangga lagi nyapu di depan rumah, mari bu, monggo bu gitu kan ya, nyapu bu gitu, harus ramah tamah. Jadi kepribadian sehat itu terlihat di saat kita melakukan hal tersebut gitu. Oh, orang lain menilai, anak ini sangat ramah gitu kan ya. Dia setiap lewat sini dia selalu nyapa saya, selalu ramah tamah, selalu senyum gitu kan ya gitu. Pasti kalian pernah kan melakukan hal tersebut? Sering banget ya kan. Itu yang namanya kita bersahabat dengan lingkungan di masyarakat. Oke. Yang kedua adalah memiliki filsafat hidup dan mengarahkan serta menjalaninya kehidupannya berdasarkan filsafat hidup tersebut yang berakar pada keyakinan agama maupun kepercayaan yang dianutnya. Jadi kepribadian yang sehat itu dia meyakini kepercayaan yang dianutnya, seperti agama yang kalian masing-masing gitu kan ya, percaya gitu kan, sangat meyakini keyakinan tersebut. Itu ciri-ciri atau hal yang ada di dalam kepribadian sehat gitu kan ya. Yang 11 ada kehidupan diwarnai dengan banyak kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor prestasi, penerimaan dan kasih sayang gitu kan. Orang yang memiliki kepribadian yang sehat gitu kan, kehidupannya itu memiliki kebahagiaan. Seperti faktor-faktornya ada prestasi yang kalian miliki itu membuat kehidupan kalian itu menjadi bahagia dan menjadi orang yang memiliki kepribadian yang sehat gitu kan ya. Terus penerimaan dan kasih sayang gitu kan ya, mengasihi sesama manusia itu kan termasuk di dalam yang namanya kehidupan yang bahagia gitu kan. Ada orang lain yang iri dengki dengan orang lain gitu kan, itu dia tidak memiliki kepribadian yang sehat gitu, yang sehat gitu. Jadi ibu mau gitu kan ya, kalian semua sesama meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama gitu kan ya, beda bahasa gitu kan, beda bentuk tubuh, bertinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, pokoknya saling mengasihi gitu kan ya. Saling mengasihi dan saling menghargai kemauan dari masing-masing. Dia mau gendut ya itu urusan dia gitu kan ya. Dia mau badannya eksotik itu kan itu urusan dia gitu kan ya. Dia mau pakai bedak setebal mungkin itu urusan dia, itu nggak ada urusannya sama hidup kalian gitu kan ya. Mungkin di mata itu tidak enak gitu kan ya, tapi mau gimana lagi, kita hidup di Indonesia dan kita harus menghargai hak yang dia mau gitu. Okay? Cara agar membentuk kepribadian yang sehat gitu kan ya, apalagi kalian sudah kelas 12 di dalam masyarakat, ibu yakin kalian harus memiliki kepribadian sehat. Mungkin kalian saat ini sudah memiliki kepribadian sehat, tapi ada mungkin yang satu yang tidak dimiliki gitu kan ya. Jadi di sini Bu ingin memberitahukan cara membentuk kepribadian yang sehat itu yang bagaimana sih gitu kan ya. Oke, yang pertama itu ada empati. Mengapa kita harus berempati? Karena berempati bisa mengajarkan bagaimana kita bisa merasakan dan mengetahui kesedihan orang lain dan mencoba untuk membantu gitu kan ya. Seperti kan Kirani tadi gitu kan ya, temannya yang ngeluh terus itu gitu kan ya, Ireti mencoba berempati dengan berbicara kepada temannya gitu kan ya, dan mencoba membantu gitu kan ya, supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang seperti itu lagi gitu kan.
Oke, udah ada positive thinking. Oke. Berpikir positif akan menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang akan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Kita tidak akan merasa curiga terhadap siapapun dan pikiran akan menjadi lebih tenang tanpa memikirkan hal-hal lain yang tidak berguna, bukannya. Jadi setiap ada masalah, setiap ada sesuatu gitu kan ya, hendaknya kalian berpikir positif dan tidak memikirkan hal-hal negatif. Boleh berpikiran negatif tapi tidak berangsur-angsur gitu. Bagaimana Wida tuh? Oke, yang ketiga ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan menjadikan individu tersebut lebih hati-hati dalam menyelesaikan suatu pekerjaan gitu kan ya. Yang kalian di ekskul gitu kan ya, kalian berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan. Misalnya kalian dikasih tugas nih, misalnya dikasih tugas video gitu kan ya, tolong ya buat video nyanyi atau menari atau tadi bagaimana tilawah gitu kan ya, itu termasuk tanggung jawab yang diemban gitu kan ya, dan kalian harus menyelesaikannya dan hati-hati gitu. Oke, yang keempat ada mampu mengakui kesalahan kepada orang lain. Individu tidak malu jika dirinya salah dan sering segera minta maaf atas kesalahannya tersebut. Nah, kalau kalian salah, kalian berbuat salah kepada teman, pada orang tua, hendaknya kalian meminta maaf. Ibu tahu kalian pasti di antara kalian ini ada yang malu dan mungkin gengsi dalam meminta maaf. Tapi ketika kita sudah meminta maaf, suatu masalah itu tuh sudah menjadi ringan gitu, nah tidak membebani kehidupan kalian gitu. Ini termasuk cara untuk menjadi pribadi yang sehat gitu. Jadi hendaknya kalian yang berempat yang ada di sini, kalau misalnya berbuat salah sama teman kalian, sadar atau tidak sadar, hendaknya minta maaf gitu kan ya. Dan yang kelima adalah memaafkan kesalahan orang lain. Berusaha melupakan kesalahan orang lain tanpa mengungkit atau menceritakan kesalahan tersebut pada yang lainnya. Yang berlalu biarlah berlalu dan cepat maafkan gitu kan ya. Pasti kalian pernah seperti itu. Ibu ini pernah muda juga, dan ibu juga punya teman, dan ibu sering sekali yang namanya membicarakan teman ibu gitu kan ya. Ya, itu dulu ya kan, itu dulu ya kan. Ibu tahu kalian juga pasti pernah kayak gitu kan. Sering. Nah, yang seperti itu tidak baik ya. Tidak baik ya Dika. Kalian yang mau lulus, jadi hal-hal tersebut dikurangi gitu ya. Oke, yang keenam ada berpikir rasional, mampu berpikir secara mendetail tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Yang terakhir ada mampu bersosialisasi dengan baik, tidak memilih teman dalam bergaul, dan mengerti baik untuk ditiru dan mana yang pantas ditinggalkan. Jadi di dalam pertemanan itu kalian harus memilih dan memilah apa yang baik dan apa yang tidak. Kalau yang tidak baik tinggalkan, kalau yang baik dipertahankan. Gitu kan. Oke. Ini ada kepribadian yang paling dicari dan disukai semua orang. Di dalam televisi, kalian pernah nonton televisi kan pasti? Ya. Ada kan, misalnya sinetron nih, pemerannya antagonis dan protagonis. Tritagonis ada juga. Tritagonis dan mungkin ada yang lainnya gitu kan ya. Jadi yang paling diinginkan, yang paling kalian lihat itu pemerannya apa sih? Kalau saya ada dalam itu antagonis tuh, kalau saya. Kalau saya sih lebih ingat antagonis. Iya. Saya tuh merahal kalau saya tuh yang berperan di antagonis itu. Kalau saya yang protagonis, karena saya suka yang kayak baik, Yes. terus gitu. Ya, untuk kandidat tuh kayak gimana? Sebenarnya mau antagonis atau protagonis itu tuh Tritagonis ya Bu. kayak saya lebih sukanya di tengah-tengah gitu, karena kalau Iya, misalkan tritagonis. selalu ditekan ya nggak bisa, kalau misalkan selalu ditekan gitu nggak bisa. Tritagonis berarti. Iya, berarti di dalam televisi itu gitu kan ya. Tapi gitu kan ya, kebanyakan gitu kan ya. Ibu melihat nih, ibu juga kan pernah nonton sinetron gitu kan ya dengan ibu. Jadi manusia hari malam. Ya, begitu mungkin ya, juga ibu nggak tahu dan
kebanyakan orang lain itu mendukung pemeran apa? Protagonis. Protagonis. Ya, Rata-rata Iya. protagonis. Protagonis. Orang yang memiliki peran protagonis itu dirinya itu dinilai sebagai kepribadian yang sehat, memiliki pribadi yang sehat gitu kan ya. Dia tidak neka-neko gitu kan ya, tidak macam-macam. Jadi ibu mau gitu kan ya, di dalam masyarakat di saat kalian lulus nanti, ibu mau kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dari sekarang. Ya, tidak menutup kemungkinan gitu kan ya, kalian mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan kalian bakal jadi ibu atau bapak gitu kan ya. Ibu mau yang ibu ajarkan ini bisa kalian pahami gitu kan ya, dan mungkin bisa kalian sebarluaskan jadi pribadi yang sehat itu gimana sih gitu kan ya. Mungkin ada teman-teman kalian yang masih memiliki pribadi yang tidak sehat gitu kan ya, dibilangi secara baik-baik. Kita itu tidak boleh menggurui ya, jadi dibilangi baik-baik secara pas gitu kan ya. Jadi itu yang ibu mau untuk kalian semua gitu kan yang berada di sini, dan ini juga udah sore. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Semoga kalian baik-baik aja gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Selamat berjumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.